Halo Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke baik, ini adalah pembacaan dari tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita lihat ya bagaimana kondisi keadaan hubungan kalian di saat ini. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aquarius aja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik. Ini dia energinya. Ada Three of Swords di sana, berikut ada energi dari King of Swords reverse, kemudian ada Knight of Cups reverse, kemudian ada Nine of Cups. Kemudian ada di situ energi dari The Tower dan berikut ada energi dari Page of Wands. Oh, kamu sedang main-main dengan pemain cinta di sini ya. Kalau Mari lihat, kamu sedang terkoneksi sama orang yang memang maksud dan tujuannya dia ini tuh ada. Mari lihat mau bercandaan ini sama kamu ya. Karena walaupun si dianya ini tuh sudah jadi suaminya kamu, udah jadi istrinya kamu, atau udah jadi pacarnya kamu untuk sekian bulan atau sekian tahun, tapi kok Mari lihat seseorang ini tuh kayak masih pengen bebas ya, masih ingin berpetualangan dia untuk di soal cinta-cintaan. Mari lihat ini orang belum setia ini loh, belum setia, gitu loh ya. Jadi apapun jenis relationshipnya kalian, bukan kamu satu-satunya orang yang mengisi dunia percintaannya dia. Tapi di sini tuh statusnya kamu adalah salah satunya. Itu kalau Mari lihat. Dia tetap menjaga relationship dengan kamu, tetapi juga sekaligus dia melakoni relationship dengan orang lain. Di situ. Mari lihat ini bisa juga banyak ini pacarnya dia. Banyak ini tuh kekasihnya dia. Itu ya. Jadi untuk beberapa bisa bukan hanya dua di sini kekasihnya dia, gitu ya. Tapi bisa 3, 4, 5 dan seterusnya bisa. Itu. Soalnya ini tuh untuk hal cinta-cintaan ya, ngegodain orang, gitu ya. Itu tuh jadi satu hal yang menyenangkan bagi dia di situ. Dan dia bisa aja kayak nggak datang empati simpatinya dia gitu ya. Gimana nih perasaan dia, tidak menarik lah ya, gimana nih perasaannya kamu gitu, diposisikan sebagai hanya penghiburnya dia saja gitu. Dia ndak menempatkan dirinya dia di posisi kamu, enggak gitu. Yang taunya dia untuk di saat ini adalah ya udah gini yang bikin gue happy, ini yang bikin gue seneng, itu loh. Jadi kayak seolah-olah udah bener aja gitu loh, apa yang dia lakukan ini udah bener aja. Nah, di sana dia memberikan harapan kepada kamu, dia mesrain kamu gitu ya kan, dia romantisin kamu gitu ya. Dia bisa aja kayak seperti orang yang mengikat kamu gitu ya. Tapi untuk kejelasan relationship ini belum mau dia berikan ke kamu. Pokoknya kamu ada aja dulu gitu. Kamu ada aja dulu dalam hidupnya dia, udah cukup di situ. Ya. Jadi kalau kamu beberapa di sini tuh belum menikah ya, bisa-bisa seseorang ini tuh hanya ngelihat bahwa kamu adalah teman tapi mesra doang. Gitu. Teman tapi mesra. Kalaupun dia mengakui kamu sebagai pacar, itu tuh kayak hanya untuk tepuk dadanya dia aja gitu ya. Banyak pacarnya dia gitu, minimal ada 2 pacarnya dia, hanya untuk gitu di sana. Dan kalau kalian ini tuh udah menikah, Mari lihat kamu pasti tahu ini kan, kalau si pasangannya kamu Aquarius sedang tidak setia sama kamu. Dan kalau Mari lihat kamu nggak sakit hati lah. Sedangkan kalau kamu aja statusnya saat sekarang cuma cem-cemen doang, kamu bisa juga sakit hati di sini. Itu loh. Ya.
Kamu membuka diri untuk memilih dia hadir dalam hidupnya kamu. Gitu. Tapi malah si dianya bukan hanya memilih menghadirkan kamu seorang, tapi menghadirkan sekian lusin manusia gitu kan. Sakit hatilah kamu. Gitu. Apalagi kalau untuk beberapa, dia bisa aja cukup terang-terangan kan. Nunjukin bahwa dia juga punya kedekatan dengan cowok lain, dengan cewek lain. Gitu ya kan. Jadi bisa suasananya kalian ini ya on off ini. On off dia relationship-nya. Bahkan dalam pernikahan juga on off. Gitu. Kalau dalam pernikahan mungkin on off dalam artian on off yang kambuhan selingkuhannya dia gitu. Ya kan? Kambuhan. Nah di sana. Kalau kalian masih baru-baru, mungkin kamu belum sadar ya bahwa skenario relationship dengan dia ini tuh Aquarius akan on off. Tapi kamu lihat aja. Kamu lihat aja. Ini ada beberapa kan kalau Mari lihat sempat dia agak menjauh dari kamu ya. Nah kemudian dia untuk di saat ini sedang berusaha untuk ngedeketin kamu lagi nih. Mari lihat. Entah itu tuh dengan cara belak-belakan dia ngedeketin kamu, atau berjurus-jurus main cantik gitu ya, mau narik perhatiannya kamu lagi. Nah di situ. Dan orang ini ya memang nanti akan mempermainkan perasaannya kamu. Gitu. Dia nyakitin kamu, tapi terus nanti dia pura-puranya datang sebagai pahlawan untuk menyembuhkan hatimu lah, padahal dia penjahatnya kok. Bisa dia kayak gitu, menjadi kayak apa ya, pahlawan ecek-ecek gitu sama kamunya. Itu loh. Jadi main-main dia sama kamu ini, main-main. Mari nampak ya. Di sana. Jadi ini adalah orang beberapa kan, ini adalah orang yang sempat cuek sama kamu, sempat acuh sama kamu. Kemudian untuk di saat sekarang pura-puranya mau deket lagi sama kamu. Hati-hati kamu di PHP-in sama makhluk sejenis ini. Karena ini tuh hanya tebar pesona aja ini Mari lihat sama kamu. Gitu loh. Hanya untuk pembuktian bahwa dia bisa menaklukkan kamu, itu juga bisa. Gitu. Dia bisa memiliki kamu, gitu kan? Dia bisa bikin kamu itu tuh tidak bisa berkutik, gitu loh. Nah di sana. Padahal ya, Mari lihat kamu nggak bisa enjoy dengan relationship bersama si dia ini, nggak bisa. Gitu. Karena kalau hanya dijadikan sebagai salah satu, siapa sih yang mau? Terutama kalian orang-orang Aquarius kan gitu kan? Ya nggak mau dong. Nah di sana. Mari lihat walaupun dia katakan dia ngedeketin kamu, bisa-bisa untuk di saat ini tuh kamu lagi jual mahal. Padahal sesungguhnya kamu sih sebenarnya seneng ya kalau dia ini tuh ada. Gitu loh. Jika bisa kalau dia itu tuh jadi kekasihnya kamu. Jika bisa dia itu tuh ya tertib lah sebagai suami, sebagai istri, gitu kan. Tapi kalau polanya dia seperti ini, ya kamu juga kak, ya nggak mau gitu kan. Jadi cemana? Bisa kamu agaknya pecah gitu kan. Pecah, sebagian dari dirimu menginginkan dia. Tapi sebagian dari dirimu benci dengan sikapnya dia. Tindakannya dia tuh benci gitu. Apa sih, setia aja kenapa sih kan gitu kan, yang beneran aja kenapa sih, datang pergi, sangka-sangka lu ini gue punya hidup ini tuh terminal aja apa gitu kan, losmen aja apa gitu kan, losmen melati apa. Kan gitu kan ya, ayo kalau mau serius ayo serius kan gitu, jangan hanya charming doang, tebar-tebar pesona saja gitu ya, cantik-cantik di lagu doang gitu. Ayo seriusin aku kan gitu kamu kan. Jadi kamu karena rasa kesel sama si dia, bisa-bisa rasa bahagianya kamu karena dia datang ini tuh
ya tidak terungkapkan, dan bahkan bisa aja luput dari luput dari kesadarannya kamu, karena keduluan sama nanti lu datang manis-manis, ntar juga lu nyakitin lagi, kan gizinya gitu kan. Lu kan deket juga sama cewek itu, lu kan juga jalan sama cowok itu, kok datang lagi sih ke gua gitu. Nggak seneng lah. Nah, di sana enggak lah, maunya kamu itu tuh jika bisa kamu mau menolak dia gitu loh. Apalagi kalau kamu tahu gitu kan bahwa si dianya ini tuh masih dengan jalan sama cowok lain, jalan sama cewek lain kan gitu ya. Atau punya pasangan lain lah katakan. Jika bisa kamu itu tuh mau menolak gitu loh. Tapi kamu akan rela untuk menerima dia, bahkan dengan riang gembira menerima dia. Apabila dianya itu tuh bukan hanya sebatas menjanjikan bersamanya kalian, tapi juga dia benar-benar di situ mengusahakan gitu kan kebersamaan kalian ini. Jadi mari lihat, ya kamu tentu mau jadi satu-satunya gitu. Kamu tidak siap untuk jadi dimadu, diduain, ya hanya dijadikan sebagai orang ketiga. Ya kamu nggak mau di sana. Tuh. Bisa-bisa kamu mau juga itu tuh ngomong agak-agak ketus sama dia, ngapain gitu. Ya kan bisa-bisa untuk beberapa Aquarius. Gitu, ngapain? Kok chatting lagi gitu. Kok nelfon lagi kamu? Gitu loh. Nanti istrimu marah misalnya gitu kan. Agak-agak sentil-sentil, nyindir-nyindir dia gitu ya. Ada mau kamunya di situ. Tapi juga kamu cukup berhati-hati, mari lihat. Kamu nggak mau juga bablas ya. Sikapnya kamu itu tuh jangan sempat bablas untuk kemudian menutup kesempatan kamu dan dia bisa barengan. Gitu kan, agak-agaknya terkontrol lah oleh kamu. Mari lihat, terkontrol. Itu enggak yang ngamuk-ngamuk, marah-marah gitu ya, tajam terus bibirnya kamu, yang enggak juga gitu kan, masuk sikit-sikit gitu kan, sindir sikit-sikit seperti itu ya. Kadang-kadang ya bisa agak-agak, namanya tadi kan kata Mari kamu pengen jaim gitu kan, kadang-kadang ya kamu mau melambat-lambatkan untuk balas chattingnya dia gitu ya, melewatkan panggilan telepon dari dia, seperti itu ya. Jadi kayak kamu tidak mau mempersulit dia, tapi juga tidak akan mempermudah dia itu kan untuk bersama dengan kamu. Jadi agak-agaknya mau cukup-cukup balance lah kamu di sini, cukup-cukup balance gitu ya. Kamu jaga-jaga juga lah gitu. Jadi misalnya 2 kali kamu nge-reject teleponnya dia, nanti 1 kali kamu terima gitu kan. Kamu bales sih chattingnya dia, tapi tunggu dulu agak-agaknya 2 jam setelah dia menchatting kamu gitu-gitu, kalau Mari nampak. Jadi dia main-main sama kamu, kamu juga secara spontan ngikutin mainnya dia gitu ya. Dia lu main-main, ya udah gue juga main-main. Nah, kira-kiranya gitu. Ya. Jadi kalau kamu saat sekarang lagi pacaran ya, atau lagi cem-ceman sama si dia ini, dan kamu berharap kamu punya hubungan yang serius dalam waktu dekat, tentulah ya seseorang ini tuh tidak bisa kamu jadikan sebagai bahan pertimbangannya kamu. Tidak bisa itu ya. Kalau kalian punya urgensi gitu, pengen punya pasangan yang setia gitu, pengen punya relationship yang benar-benar berrelationship gitu ya kan, maka bukan dia orangnya, cari yang lain. Nah, kalau kalian sudah terlanjur menikah, ya bagaimana? Ya sabar-sabarlah kamu kan gitu. Tapi tentu dalam kesabaran menghadapi si dia, kamu mulai mandiri ya dalam segala hal
gitu lah. Dalam sisi keuangan, dalam sisi kebutuhan batinnya kamu, ya kamu mau nggak mau harus mandiri gitu. Kalau nggak kamu makan hati terus, bukan soal apa-apa, bukan soal mau mempermudah kerjanya dia sebagai suaminya kamu atau istrinya kamu yang punya tanggung jawab untuk memberikan kamu rasa tenang, rasa bahagia. Bukan soal itu, tapi soal untuk dirinya kamu sendiri gitu ya. Kalau kamu hanya nunggu-nunggu dianya mau ngebahagiain kamu, menualah kamu, tua, keriput lah kamu, karena makan hati terus, nggak bahagia gitu ya. Ngelihat dia lebih kayak milih, dia sibuk sama temen-temennya dia gitu ya, kayak masih ada energi bocah-bocahnya, semacam masih egois, seolah-olah dianya ini tuh dia anggap dia masih single gitu loh. Jadi status pernikahannya kalian itu tuh hanya berlaku cuman di buku nikah aja, di atas paper doang gitu loh. Kesadarannya dia sebagai suami atau sebagai istri, Marliat ya belum menyala di situ, belum menyala situ ya. Lagi lebih pengen dia nyari happy di luar sana gitu kan. Bisa-bisa dia ini tuh cukup pelit ini sama kamu itu kan, karena dia punya butuh biaya besar gitu loh, butuh biaya besar untuk entertainnya dia gitu kan. Mau traktir temennya ngopi, mau ngebeliin ini, ngebeliin itu untuk pacar-pacar dia yang ada di sana misalnya gitu. Tapi kalau soal selingkuh pasti dia selingkuh ini. Kalau kalian udah suami istri ya, kalau kalian masih pacaran atau PDKT, udah pasti dia tuh jangan-jangan kamu memang bukan orang yang pertama datang ya, tapi kamu adalah orang yang kesekian datang. Sebelum kamu juga sudah ada duluan gitu loh. Tapi bisa-bisa awal-awal itu tuh kamu mungkin kayak yang namanya kamu udah kesengsem ya. Jadi kamu semacam gampang itu, aku bisa kok terima itu. Tapi makin kamu jalani, loyo, kamu juga kayaknya nggak sanggup juga ya. Nggak sanggup juga. Awalnya kamu pede, kamu bisa-bisa aja jadi orang ketiga, atau jadi orang kesekian. Nah di saat sekarang kepedeannya kamu itu tuh ya bolehlah dikatakan anjir kok bebas gitu ya kan, karena kamu punya kebutuhan yang makin banyak kepada si dia, walaupun kebutuhannya kamu hanya supaya dia tertib chatting kamu, supaya dia tertib disiplin untuk nelfon kamu gitu ya, selalu mengusahakan untuk berjumpa sama kamu. Walaupun hanya sebatas itu kebutuhannya kamu, tapi ya itu kan juga sebuah ekspektasi ya. Dan namanya ekspektasi yang tidak kesampaian itu tuh pasti bikin kamu jadinya agak aur-auran lah kondisi mental dan emosionalnya kamu saat sekarang. Cuma kalau dibilang kamu galau banget, nampak-nampaknya ya enggak juga ya. Cuman ya kamu terusik gitu aja. Kamu terganggu gitu dengan urusan percintaannya kamu sama si seseorang ini gitu. Galau-galaunya ya di tingkat-tingkat 6 lah dari 10 gitu ya, tingkat 5, 4 lah, minimal 4 memang ini ya kalau mari lihat. Nah di sana minimal 4 maksimal 6 dari 10 galau-galaunya kamu gara-gara si seseorang ini gitu. Tapi secara garis besar ya kamu masih bisa berfungsi lah dengan baik untuk di pekerjaannya kamu gitu ya kan, untuk ngerawat dirinya kamu, minimal merawat diri fisiknya kamu gitu ya kan, nggak yang kayak orang stres, nggak bisa ngapa-ngapain, stuck, mandek, nge-freeze, nggak yang kayak gitu kamunya kalau mari lihat ya. Cuman ya terganggu aja, terusik aja gitu mental dan emosionalnya kamu banyak sedikitnya ya ke si seseorang ini situ. Jadi kamu nggak bisa lah juga kayak terlarut, jangan mau terlarut ya di sakit hatinya kamu gara-gara dia, jangan. Yang ada tuh nanti kamu yang rugi sendiri gitu, terutama kalau kalian masih pacaran atau hanya cuman cem-ceman doang gitu, jangan mau gitu kan. Siapa dia gitu loh, secara kalian Aquarius itu kan. Di sana ya secukupnya aja kayak ngerasa sakit gara-gara dia, secukup-cukupnya aja gitu, jangan over, jangan berlebih-lebihan, sebab
Ya itu kan juga perasaan yang patut untuk diakui ya, karena itu bagian dari nature-nya kita merasa sedih, merasa marah gitu kan. Heeh, tapi secukupnya doang, nggak usah berlebih-lebihan ya. Toh kalau mari lihat sebenarnya kalau dari awal kalian udah tahu juga kok siapa makhluk ini, gitu kan, siapa si dia ini. Kamu bukannya buta-buta bangetnya ini tentang si dianya, gitu ya. Walaupun mungkin kamu taunya sudah sekian minggu atau sekian bulan sejak kalian mengawali kedekatan ini, tapi kan pada akhirnya kan kamu tahu kan. Cuman setelah itu tuh kan kamu kayak udahlah coba jalan, udahlah dilanjutkan aja dulu gitu ya kan. Berarti kemudian di sana ada keputusannya kamu, gitu loh. Keputusannya kamu untuk memberikan kesempatan bagi dirinya kamu sendiri dan bagi dia untuk ngejalani relationship ini. Ya udah sadari aja bahwa ini adalah konsekuensinya kamu juga, gitu loh ya. Jadi supaya cepet kalau kamu misalnya mau move on dari dia, biar cepet bisa terjadi move on. Karena kamu tahu, oh iya ya aku kok yang izinin dia hadir dalam hidupnya aku. Berarti aku juga bisa memutuskan untuk tidak lagi mengizinkan dia ada di hidupku ini gitu ya. Oke, baik. Sekarang mari akan tarik koin Aquarius biar kita cari tahu ya kepada Aquarius mana pembacaan ini disampaikan. Nah, koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudahlah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya aja ya. Baik, mari awali dari inisial A, ada ayam, B ada burung, K ada kanguru, Y ada yoyo, S ada sapi, E ada elang, L ada lampu, H ada harimau, P ada panda, N ada nama, M ada meja, I ada ikan, D ada dunia. Nah, oke. Masuk kita ke zodiak. Sagittarius di sini ada, kemudian Scorpio, Aries, Leo, dan kemudian energi dari Libra. Oh iyalah, ini memang energi pemain ini memang ya. Oke, baik Aquarius. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.